pakan ikan ya. Silakan Pak Solihin pemanasan dulu, mungkin push up, sit up atau apa dulu biar eh, tanding apa biar tampilnya itu lebih maskulin gitu kan, biar lebih luar biasa. Jadi Pak Solihin ini beliau semenjak pertama kali masuk ke BPAT Jambi tahun berapa Mas ya? 2010 ya. Beliau memang langsung terjun ke pakan gitu kan. Dan sampai sekarang pun berada di pakan ya. Berarti sudah inilah sudah sangat lama menekuni bidang pakan ini. Jadi nanti banyak pengalaman yang akan beliau ceritakan ya. Ini perbedaannya dengan saya dipindah-pindah terus gitu kan. Kadang masuk ke Patin, masuk kemana. Nah, saya nggak tahu nih. Mungkin apa banyak yang membutuhkan saya atau banyak yang nggak butuh sama saya, jadi dipindah-pindah terus antar komunitas itu. Tapi kalau untuk Pak Solihin, ini bukan curhat ya, ini menghibur diri. Tapi kalau Pak Solihin memang semenjak masuk ke BPAT, bergabung dan mengabdi BPAT Jambi, Pak Solihin ini sudah bergerak di bidang pakan. Jadi insya Allah sudah cukup banyak cerita yang pengalaman yang bisa disaringkan kepada kita semua. Dan tadi saya lupa memberikan keterangan di biji indigo vera ini bahwa ternyata itu tadi ada yang bertanya cara nanamnya seperti apa. Itu di sini ada ininya apa? Ada teksnya, ada kertas di dalamnya. Ada semacam tutorial untuk menanam semaian dari indigo vera ini. Baik, langsung saja Pak Solihin kita persilakan ya. Ikan sepat, ikan tamakan, waktu dan tempat kami persilakan. Pak Edi berarti bisa dari sini Pak Edi ya. Soalnya nanti kalau tanya jawab ya kita di sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak TB Heru, kemudian ada Pak Direktur Pakan, Pak Ujang, kemudian Pak Boyun, Kepala Balai yang sudah membuka tadi. Terima kasih atas kehadirannya. Ini memberikan semangat sendiri bagi kita nih dengan kehadiran para pimpinan-pimpinan kita. Dan tidak lupa terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang sudah absen hadir pada Zoom pagi hari ini. Tentu pengalaman, kemudian cerita-cerita di daerah-daerah yang lain juga ingin kita dengar, sehingga memang kita sengaja mengundang para narasumber yang sudah sukses ya di bidang pakan mandiri ini. Baik, pada kesempatan pagi hari ini yang baik ini, saya akan menyampaikan tema tentang indigo vera ya. Mungkin sedikit cerita 2 tahun yang lalu ya. Jadi 2 tahun yang lalu, awal tahun 2020 tepatnya, ada kunjungan Pak Dirjen yang lama dan Pak Direktur Pakan yang lama, Pak Slamet dan Pak Mimit ke Lampung waktu itu. Kemudian beliau membawa oleh-oleh, ada informasi bahwa indigo vera ini dipakai di daerah Lampung, di teman-teman di sana. Kemudian Kepala Balai menugaskan kepada kita, pada kami tim pakan untuk mengembangkan ini. Dan secara performa ya, selama 2 tahun ini kami kembangkan. Saya pikir ini menarik ya untuk kemudian diseriusin. Jadi kalau kita bicara bahan baku, kita kan selalu berpatokan pada kualitas dan kuantitas. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Edi Warman. Kenapa tepung ikan kemudian kedelai itu bisa menjadi primadona? Tentu karena yang pertama kualitas, dan yang kedua intinya kuantitas. Jadi ketersediaannya yang banyak, yang terus menerus, dan sehingga kedua bahan itu tetap menjadi bahan yang ya bisa dikatakan wajib lah ya di dalam dunia pakan ya, tidak apalagi untuk pakan mandiri. Nah, ada bahan yang berkualitas namun secara kuantitas itu kurang ya, atau ketersediaannya sangat kurang. Yang rata-rata di dunia penelitian ya, riset-riset pakan kan seperti itu. Mungkin mencampur daun ini, daun itu, batang ini, batang itu,
tapi hanya sekedar riset, kemudian berhenti di situ karena ketika ditanya bagaimana ketersediaannya, macetnya di situ. Meskipun kualitasnya mungkin sangat baik. Nah, kita melihat di Indigofera ini, insya Allah ada kedua hal itu ya, ada kualitas dan ada kuantitas. Sebagai gambaran awal, 2 tahun kita sudah bergelut, sudah gatal-gatal di kebun. Indigofera yang sudah main ke balai mungkin sudah tahu lokasi kebun kita. Mungkin saat ini sudah sekitar ada 2 hektar ya kita buka. Masih luas lagi selanjutnya, tapi sebetulnya tidak itu yang kita inginkan, bukan balai yang menjadi produsen utama, tapi justru masyarakat kita di sekitar kita juga akan ada Indigofera itu. Maka untuk persebarannya tadi yang disampaikan oleh moderator, kita ada giveaway ya, giveaway pada pagi hari ini bagi yang serius ya, atau mengikuti Zoom ini sampai selesai, kemudian bisa nanti japri ke kita, ke panitia. Insya Allah kita akan kirimkan biji-biji ini sehingga persebaran daun ini sudah ada di mana-mana, di tingkat kabupaten, kota, bahkan mungkin kita menginginkan di tiap kecamatan ada, sehingga ketika kita membutuhkan bahan baku ini lebih banyak, kita bisa ambil dari yang dekat-dekat saja. Next. Mengapa Indigofera? Jadi bahwa Indigofera ini merupakan tanaman hijauan jenis leguminosa. Jadi kalau leguminosa ini menurut ilmu pertanian, jadi menggeluti Indigofera ini saya juga punya guru di pertanian ya, BPTP, ada Pak Zubair di Kota Jambi itu. Beliau peneliti di bidang pertanian. Jadi saya juga menyelami dunia pertanian sedikit. Tentang leguminosa, itu adalah jenis pohon yang tahan terhadap kekeringan. Jadi memang cocok untuk kita yang hidup di daerah tropis seperti Indonesia ini. Karena apa? Karena dia leguminosa ini bisa menjaga kesuburan tanah dengan fiksasi nitrogen. Jadi dia bisa menyerap nitrogen bebas dari udara, kemudian justru memproduksi nitrogen itu ke tanah ya. Kita tahu bahwa pupuk-pupuk tanah itu kan salah satunya N ya, nitrogen. Itu sehingga dia bisa bertahan atau bahkan bisa menyuburkan tanah yang lainnya. Kemudian juga mencegah erosi karena akarnya kuat, dan yang sudah dilakukan atau yang sudah paling bermanfaat adalah untuk dunia ternak. Untuk ternak kambing, ternak sapi, untuk hobiis ada ternak kelinci, itu bisa dilihat di searching di Google banyak sekali. Namun menurut teman tadi yang dari peneliti pertanian tadi, dia juga menyangsikan ya, karena tanaman Indigofera ini proteinnya tinggi, sedangkan kebutuhan ternak itu sebenarnya tidak terlalu tinggi proteinnya. Kita bisa lihat untuk misalnya pakan ternak ayam, unggas itu kan proteinnya sekitar 20-an, 15-20. Untuk kambing, sapi juga sebetulnya yang dibutuhkan banyak serat karena dia punya rumen ya, punya pencernaan sendiri. Nah, protein yang tinggi ini pasnya untuk ikan. Maka beliau juga support untuk lebih serius lagi untuk mengembangkan ini. Kualitas nutrisinya yang sudah kita uji, ini untuk daun ya, daunnya saja, karena kita memang targetnya nanti panen daun. Itu kadar proteinnya 28,59, kadar seratnya 8,96, kadar lemak 4, abunya 9. Jadi tinggi protein, serat, lemak. Kita sering bermasalah di situ ya, untuk pakan. Protein kadang tinggi, seratnya juga tinggi. Sama aja bohong. Jadi menjadikan pencernaan ikan itu tidak terlalu baik karena ikan tidak butuh serat yang tinggi-tinggi. Kita bisa cek di pakan pabrikan itu seratnya tidak lebih dari 8, kadang 6 ke bawah. Nah, proteinnya tinggi. Ini bisa sangat baik untuk menjadi substitusi ya kita dari 2 bahan utama tadi, tepung ikan dan kedelai. Meskipun kita tahu tepung ikan juga variatif, proteinnya ada yang 40-an sampai 60, kemudian kedelai juga 4 bungkil ya, kalau itu bungkil kedelai sekitar 45. Jadi kalau kita bisa produksi daun ini protein 30 saja,
Ya, saya pikir nanti ada yang bisa kita substitusikan, kita kurangi penggunaannya. Ini bicara kualitas. Kemudian saya tadi bicara kuantitas. Nah, bicara kuantitas, produktivitasnya itu sangat tinggi. Ya, jadi produksi daun dalam bentuk segar Indigofera ini bisa menghasilkan daun segar sampai 50 ton per hektar per tahun. Nah, jadi 50 ton per hektar per tahun, bisa lebih sesuai dengan tingkat kerapatan penanaman dan tentunya kualitas kesuburan tanah kita. Untuk dari 50 ton itu misalnya kemudian kita keringkan, kita jadikan tepung ya, itu rendemennya sekitar 15-20%. Jadi kita bisa punya bahan baku 9-15 ton ya, per hektar per tahun yang kita hasilkan dari Indigofera. Ini saya pikir semoga bisa menjawab kuantitas ya, minimal untuk kebutuhan bahan baku pakan mandiri kita masing-masing ya. Karena kita bicara kemandirian, maka tentu kita juga dorong masyarakat untuk kemudian menanam sendiri-sendiri ya, di lahan-lahan masing-masing, supaya kita bisa panen sendiri-sendiri. Next. Untuk produktivitas Indigofera, tadi seperti yang saya sampaikan, sesuai dengan jarak tanam, ini yang sudah dilakukan di dunia pertanian ya. Ada jarak tanam 1 kali setengah meter, ada yang 1 kali 1, ada yang 1 kali 1,5. Nah, jadi dari hasil penanaman itu jarak tanam yang berbeda itu bisa menghasilkan produksi yang berbeda juga ya. Tentunya yang sudah kita amati di lapangan, intinya adalah semakin rapat jarak tanam, itu konsistensi untuk perawatan memang semakin harus tinggi. Jadi kalau kita misalnya tanam 1 kali 1 atau 1 kali 1,5, maka perawatan dari Indigofera ini kita harus ekstra ya. Ada tenaga khusus yang untuk kita pekerjakan untuk merawatnya, artinya membersihkan dari gulma, menyiram dan sebagainya. Karena tidak bisa kita potong gulma atau rumput-rumput liar itu dengan mesin rumput misalnya, tidak bisa. Tapi sebetulnya itu hanya di awal saja. Ketika pohon sudah rimbun, segala tanaman liar itu bisa kalah dengan kerindangan Indigofera ini. Next. Untuk proses produksi Indigofera sendiri, kita mulai dari penyemaian biji. Nah, makanya bijinya sudah ada. Ini hasil kebun kita sendiri. Kita punya kebun pohon induk ya, yang kita jadikan pohon induk khusus kita panen bijinya. Kita tidak memanen daunnya. Usianya sudah sekitar 1 tahun lebih ya, 1 tahun 3 bulan ya. Nah, itu produksinya juga sudah banyak. Maka saatnya kita untuk menyebarkan ke Anda sekalian. Dari biji nanti kemudian dibibitkan di dalam polybag. Ukurannya size kita sarankan 10 kali 12 atau 10 kali 15. Nanti dari tutorial tadi ada di sini ya. Cukup direndam dengan air hangat, kemudian disemai di tanah-tanah. Tanah yang kita gunakan tanah gembur dengan pupuk kandang ya, pupuk kompos tanpa pupuk kimia. Karena dari penelitian di bidang pertanian, penggunaan pupuk kimia yang mahal juga itu tidak berdampak positif ya terhadap percepatan daun Indigofera ini, karena dia juga bisa memfiksasi nitrogen sendiri. Pembibitannya sampai tinggi 20-30 cm itu sekitar 1-2 bulan tergantung tingkat kesuburan tanah. Kemudian dari 2 bulan kalau sudah 30 cm kita bisa tanam di lahan terbuka langsung, dan harus terbuka ya, tanpa naungan, karena dia membutuhkan sinar matahari yang terbaik itu 5 jam sehari, panas teriknya. Panas terik atasnya, tapi akarnya atau tanahnya tetap dalam tingkat kelembapan yang baik ya. Jadi atas panas tapi bawah tetap dingin. Nah, ini yang terbaik menurut yang sudah kami lakukan. Dalam waktu 3-4 bulan dia akan mencapai tinggi sekitar 1,5-2 meter ya. Nah, dan itu adalah panen pertama kita. Jadi 6 bulan ya, 6 bulan dari biji, 6-8 bulan dari ini kita sudah panen pertama. Kita pangkas daunnya semuanya, dan kita tinggalkan batang ini ya, batang utamanya
Nah, itu nanti setelah 2 bulan akan rimbun kembali seperti semula. Ini seperti yang ada dalam gambar sebelah kiri ya, panen daun per 2 bulan sekali. Dia akan rimbun seperti itu lagi dan terus begitu. Menurut informasi dia akan bertahan produktivitasnya sampai 5 sampai 10 tahun. Nah, ini kita sudah berjalan 2 tahun dan memang benar ada kebun-kebun kita selama 2 tahun ini masih produktif sekali. Ikan gurami yang dulunya makan sente sekarang udah berubah ke Indogovera semuanya karena produktivitasnya tinggi. Perawatannya juga cukup ringan dengan penyiraman, pemupukan dan pembersihan rumput atau gulma atau rumput-rumput liar ya. Nah, panennya bisa berupa panen daun per 2 bulan atau juga kita biarkan sampai setahun lebih, dia akan jadi pohon induk ya, dengan keluar bunga, keluar menjadi polong seperti ini ya, polongnya mulai dari hijau ke kecoklatan. Kemudian bisa kita ambil dalamnya polong itu ada biji-biji yang ini. Next. Untuk kemudian setelah kalau kita memilih untuk memanen daun untuk pakan mandiri kita, untuk bahan bakunya, tentu kita akan berpikir untuk menjadikannya tepung ya. Manfaatnya ya supaya meningkatkan pencernaan dan tentunya bisa kita simpan dalam waktu yang cukup lama. Pemanen daun itu memisahkan daun dengan batang, jadi kita ambil daunnya saja. Memang di batang-batang muda juga bisa kita tepungkan, tapi memang tingkat proteinnya lebih rendah. Kemudian caranya cukup mudah, kita keringkan di bawah sinar matahari langsung sekitar 4 atau 5 jam ya, nggak sampai 1 hari, cukup siang aja. Atau kita open dengan suhu 40 sampai 50 derajat. Nah, itu nanti 4 sampai 5 jam kandungan airnya sudah berkurang, sudah kering menjadi sekitar 12%. Nah, bisa kita tepungkan. Next. Nah, seperti ini ya. Panen daun, kemudian kita jemur boleh atau oven kalau jika punya mesin oven. Saya pikir kalau di oven juga akan lebih baik ya, karena kita juga akan bisa menghindari beberapa vitamin dan mineral yang bisa hilang karena pemanasan matahari mungkin. Jadi kalau oven pastinya kualitasnya lebih terjaga. Kita tepungkan, hasil tepungnya seperti yang kanan ini, dan kita bisa masukkan ke sebagai bahan baku pakan kita. Jadi kalau kita berikan sampai 40% di bahan baku, pakannya menjadi hijau ini Bu, Bapak Ibu, seperti yang ada di kiri ini. Jadi cukup ini ya, cantik ya warnanya. Dalam 1 kilogram daun basah itu dihasilkan 1,5 ya, 150 gram sampai 200 gram karena rendemennya 15 sampai 20%. Indogovera sendiri sebetulnya sudah melanglang buana ya, sudah beredar di masyarakat, tapi memang rata-rata masih dalam manfaat untuk ternak ya. Kita bisa cek di beberapa media sosial karena sekarang zamannya medsos. Itu ada, misalnya ada saya ambil salah satu platform ya di Facebook misalnya, itu ada namanya Gerakan Tanam Indogovera. Di sana ada informasi, ada jual beli juga gitu. Yang saya amati untuk distribusi penjualan ini untuk bijinya sendiri itu dibanderol cukup mahal ya, 50 sampai 100 gram per on ya, ngalang-ngalain beras ya. Pokoknya sudah menjadi barang mewah. Kemudian ada juga yang jual benih bibit ya, bibit yang siap tanam, itu yang setinggi 30 sampai 50 cm itu dibanderol 3.000 sampai 5.000. Nah, kita bisa pikirkan ya, mungkin juga ini bisa menjadi usaha tersendiri ya. Nanti kita tampilkan juga analisa usaha di tulisan-tulisan selanjutnya. Kalau ada juga yang jual daun basah, ini juga ada yang dijual untuk kepentingan pakan ternak, itu dihargain 300 sampai 500 rupiah ya, per kilo daun basah. Kalau daun kering 3.000, kalau tepung itu saya pernah nyoba beli juga, iseng-iseng beli di Jawa itu 6.000 sampai 7.000. Tapi
agak kecewa juga karena yang kita dapatkan tepungnya juga rupanya kurang baik, dalam artian kita menduga ada campurannya, karena kalau kita sudah nyoba sendiri, kalau ditepungkan sendiri daunnya saja warnanya kan hijau segar tadi. Yang kita dapatkan kalau dari pembelian tuh agak kecoklatan. Jadi kita menduga mungkin dicampur kayu atau dicampur dedak, kurang apa. Ya biasalah. Itu pernak-pernik pengadaan bahan baku pakan mandiri. Saya pikir narasumber yang lain juga sudah senyum-senyum, pasti tahu juga bagaimana akal-akalan para pensuplai bahan baku, udah biasa. Maka kemandirian ini yang kita butuhkan supaya kita bisa memastikan bahan baku kita itu memang baik. Next. Untuk produktivitas ya secara kasar ya, ekonominya kita bisa bahas di sini. Misalnya 1 hektar kita bisa panen maksimal 50 ton per hektar per tahun dengan harga Rp500 misalnya. Kita hargai daun basahnya, itu bisa mendapatkan pendapatan 25 juta per hektar per tahun. Kalau kita keringkan, kita butuh effort sedikit, usaha sedikit, beli mesin penepung. Dari 50 ton, 20%-nya mungkin kita bisa dapatkan sekitar 10 ton lah ya, 10 ton tepung. Kita hargai 3.000, sudah naik lagi 30 juta per hektar per tahun. Produksi tepung Indigofera dengan asumsi 5.000 ya, atau 10.000 kali 5.000 ya, maksudnya jual tepung ya, sudah kita tepungkan itu bisa mendapatkan pendapatan 50 juta per hektar per tahun. Saya pikir kemarin juga ada tantangan dari kepala balai, coba cek harga sawit di sekitar Sungai Gelam katanya. Jangan-jangan lebih mahal nanti lahan sawit bisa jadi lahan Indigofera. Ya, ini tantangan kita ke depan. Yang jelas kita bicara kualitas dan kita bicara kuantitas. Next. Ini beberapa penampakan kebun kita. Ada yang kebun pertama itu kita sudah mengawalinya di bulan Juli 2020. Ada sekitar 500 batang. Ini foto awalnya ya. Yang sekarang pasti sudah rimbun. Sudah 4 siklus kita panen. Namun di dalam kebun 1 dan kebun 2 ini kita mencoba untuk menanamnya agak eksklusif ya. Kita buat bedengan atau gundukan, kemudian kita kasih mulsa. Fungsinya untuk menghalangi tumbuhnya gulma atau rumput liar. Nah, memang benar kalau kita kasih gulma, kita perlakukan eksklusif ini lebih cepat dan kita nggak capek juga membersihkan rumput. Untuk kebun ketiga kita coba di Februari 2021 kemarin, kita tanam langsung aja di tanah bekas. Ini dulu ini di belakang balai bekas sampah ya, bekas TPA, tempat pembuangan akhir sampah-sampah rumah tangga, sampah balai di sana. Karena lokasi sampahnya dipindahkan, jadi kita hijaukan di sana. Alhamdulillah sekarang sudah sangat rimbun. Nah, kita sistem tanamnya TOT ya, tanpa olah tanah. Pokoknya tanah datar kita canggul, kita tanam langsung. Rupanya juga numbuh juga. Artinya ini sangat mudah ya. Dan kebun yang 4, yang utama ini perlu berkat ada penambahan wilayah balai, kita melakukan ekspansi ke kiri sedikit. Sekitar 20 hektar ya, sudah kita tanami 2 hektar. Ini juga tanah bekas hutan, kemudian diratakan dengan ekskavator, langsung kita tanam juga numbuh juga. Jadi lahan baru buka atau lahan clearing dengan ekskavator juga numbuh dengan baik. Artinya seperti yang dibicarakan di awal tadi, memang tanaman ini cukup adaptif ya di beberapa lingkungan ya, di beberapa daerah. Tanah hitam, tanah putih, tanah coklat, semuanya juga numbuh dengan baik. Saya pikir ini modal bagi kita untuk bisa menseriusi ya, menanam biji-biji ini nantinya. Next. Adapun yang sudah kita lakukan untuk uji pendahuluan ya, riset-riset kecil di balai, itu ada daun Indigofera untuk pakan ikan. Yang pertama dalam bentuk segar, ini juga kita bisa berikan di ikan gurami dan ikan jelawat, sekitar 5% dari biomas. Itu kalau gurami jelawat pasti langsung dimakan ya. Jadi dalam bentuk
segar saja, panen lempar itu sudah cukup responsif ya. Ada juga dalam bentuk tepung, kemudian ada juga dalam bentuk pelet. Kalau tentunya kalau sudah masuk bentuk tepung, kita bisa formulasikan. Para formulator, para pegiat pakan yang hadir di Zoom ini, saya pikir sudah bisa memikirkan kemana nanti tepung ini bisa diujikan, mau ke nila, ke patin, ke gurame, atau ikan-ikan yang lainnya, ikan-ikan lokal yang lainnya. Ini masih banyak yang perlu kita coba, kita riset kembali, kita bicarakan akan daun ini. Maka dari webinar ini, seperti yang disampaikan oleh moderator, diseminasi ya. Jadi mengajak untuk masyarakat, terutama yang hadir di web ini, untuk bersama-sama menanam dan menggunakan daun ini. Next. Ini sedikit informasi terkait dari beberapa riset yang dilakukan di balai dan di luar balai. Itu ada Indigofera untuk pakan gurami ya, segar. Kita sudah menyobakan ada perlakuan 1 hari pelet, 1 hari daun, 2 hari pelet, 1 hari daun gitu, dan atau setiap hari daun. Jadi dari uji statistik terhadap pertumbuhan bobot harian didapatkan perlakuan Indigofera A, B, C, D itu tidak berbeda nyata ya antar perlakuan. Jadi pembesaran ikan gurame menggunakan full pakan Indigofera pun masih dapat tumbuh dengan baik. Saya pikir ini bisa menjadi modal bagi para pegiat atau pembudidaya gurame untuk menghemat ya pakan buatannya. Next. Kemudian kita aplikasikan lagi ke gurame juga, tapi dalam bentuk pakan ya, dalam bentuk pelet. Kita membuat formulasi, kita cobakan untuk mensubstitusi ya, tepung Indigofera mensubstitusi mengganti tepung ikan dan kedelai pada perlakuan A, B, kemudian mengganti kedelai full ya pada perlakuan C, dan mengganti tepung ikan pada perlakuan D. Dari hasil laju pertumbuhan spesifiknya bisa kita simak bahwa Indigofera sebagai substitusi tepung ikan dan kedelai 20% masing-masing. Artinya kita bisa menambahkan 40% pada formulasi kita, itu mendapatkan laju pertumbuhan tertinggi ya. Spesifik tertinggi pada perlakuan B. Nah ini padahal kalau kita lihat hasil analisa proksimat di poin B itu proteinnya paling rendah, namun serat kasarnya juga paling rendah. Ini menandakan bahwa ada beberapa tulisan juga yang saya baca bahwa tingginya protein itu tidak kemudian langsung berkorelasi positif terhadap laju pertumbuhan ikan. Ada faktor penghambatnya, yaitu serat kasar. Nah, serat kasar ini yang di Indigofera ini cukup rendah, cukup 8 dari hijauan ya maksudnya. Kan rata-rata kalau nabati itu kan seratnya tinggi. Nah, ini rendah. Saya pikir ini bahan baku yang baik untuk kita riset ke depannya lagi. Next. Ini juga ada uji coba dari Pak Edi Warman di laporan perekayasaannya tahun ini untuk pakai ikan nila ya. Untuk ikan nila, beliau mencoba untuk kepada ikan nila itu didapatkan laju pertumbuhan SGR dan SR-nya tidak berbeda nyata pada keempat perlakuan. Ini perlakuannya Indigofera 0%, pada A, pada B 10%, C 20%, T 30%. D 30%. Jadi dari kesimpulannya untuk nila sendiri, pakan mandiri ya, untuk ikan nila masih dapat digunakan hingga 30%. Hasil terbaik itu tapi penggunaannya 20% saja. Next. Kemudian sudah coba juga untuk ikan patin, laju pertumbuhan hariannya, perlakuannya untuk P1 sama ya, 0%, 10%, 20%, 30%. Untuk perlakuan 2 dan 3 tidak berpennyata, akan tapi tetap lebih rendah dengan P1 ya. Jadi tanpa Indigofera memang lebih tinggi. Kita tahu bahwa patin juga mungkin bukan golongan dari ikan-ikan herbivore, tapi ini bisa kita ujikan lagi nanti, kita lakukan riset lebih dalam lagi apakah dengan pengayaan enzim dan sebagainya. Ini kan masih bahan baku biasa saja. Ini kita tambahkan enzim dan lainnya. Semoga Indigofera ini untuk patin siam yang sedang kita bicarakan juga bisa kita gunakan. Tapi sesungguhnya secara ekonomis
penggunaan sampai 20% formulasi tetap masih juga meningkatkan pertumbuhan yang masih baik ya untuk ikan patin dari perkayasaan beliau. Next. Kemudian ini juga ada juga untuk pendedaran ikan patin siam. Ini dari Mukti CR dan kawan-kawan 2019 dari mahasiswa luar, bahwa perlakuan Indigofera untuk pendedaran ikan patin siam itu menghasilkan laju pertumbuhan yang tidak berbeda nyata. Laju pertumbuhan dan efisiensi pakannya sama ya pada notasi B, yakni untuk penggunaan Indigofera sampai 30%. Ya, tapi berbeda dengan perlakuan bahan baku Indigofera 40%. Jadi untuk pendedaran ini masih bisa sampai 30%. Ini data juga dari luar. Next. Untuk pematangan gonad ya. Pematangan gonad ini kita temukan pada ikan koan. Jadi perlakuan dilakukan oleh Mulyasih dan kawan-kawan 2015 itu ada perlakuan menggunakan NaCl fisiologis setengah mili per kilogram bobot tubuh ikan koan dan plus pakan komersil. Kemudian yang B menggunakan pakan Indigofera, yang C premix hormon plus pakan komersil, yang D premix hormon plus pakan Indigofera, dan yang E premix hormon pada tubuh setengah mili per kilogram bobot tubuh dan dalam pakan. Jadi hormonnya dimasukkan ke pakan. Nah, kesimpulannya dari penelitian beliau bahwa pakan berbahan baku Indigofera yang dicampur dengan premix hormon setengah mili per kilogram menghasilkan konsentrasi estradiol 17 beta lebih tinggi ya, daripada perlakuan lainnya pada minggu ke-8, sehingga meningkatkan pematangan gonad pada ikan koan. Nah, ini menarik. Jadi kita perlu ujikan juga untuk induk-induk kita juga. Ini modal yang baik untuk alasan kita menguji lagi Indigofera sebagai pematangan gonad. Next. Kemudian untuk ikan hias juga sudah ada yang mencoba. Ini kita peroleh dari Palubi et al 2014. Itu yang sudah dicobakan pada ikan hias Sumatera. Ini diduga bahwa Indigofera itu memiliki beta karoten atau karotenoid ya, zat pigmen yang bisa meningkatkan zat pigmen warna. Metode yang digunakan yakni penentuan kualitas warna menggunakan metode modified Toka Color Finder oleh 5 panelisnya. Jadi ada 5 panelis yang disuruh untuk menilai pertumbuhan ikan hias Sumatera dan bagaimana kecerahan warnanya, intinya seperti itu beliau sampaikan. Dan yang terbaik adalah pada perlakuan D. Jadi ikan Sumatera yang diberi pakan Indigofera mengalami peningkatan MTFC lebih tinggi lebih cepat pada hari ke-10 sampai hari ke-40 masa pemeliharaan. Memang kalau kita simak juga di awal-awal pengenalan Indigofera di Indonesia, ini dari berbagai sumber luar itu kan ternyata bukan tanaman sini ya, tanaman dari Eropa kemudian dibawa ke Indonesia. Dulu pengenalannya itu untuk pakan untuk industri ini ya, batik ya, atau untuk pewarna pakaian, ceritanya begitu. Jadi zat warnanya cukup bagus dan cukup menarik, maka dikenalnya dulu industri tekstil. Namun setelah kita coba ke ternak, ke ikan juga sebenarnya kan tidak ada faktor pembatas atau zat pewarnanya bisa dikatakan zat pewarna alami lah, tidak mengandung racun. Buktinya juga ternak ikan juga tidak ada yang mengalami kematian yang secara massal. SR-nya dari beberapa penelitian juga masih baik. Artinya zat warna yang katanya diduga mengandung racun itu tidak terbukti. Next. Ya, itu beberapa informasi dari yang sudah dilakukan di Sungai Gelam dan di luar, penelitian tentang Indigofera untuk ikan-ikan, untuk pembesaran, pendederan, pakan induk ya, pakan ikan hias dan lainnya. Saya pikir ini menjadi modal kita untuk melakukan riset lagi. Jadi target atau rencana ke depan kita melakukan penanaman pohon 10.000 batang ya.
Kalau di balai sudah mungkin sekitar 5 ribuan lah ya. Tapi kita inginnya di masyarakat ya, bukan di balai. Kalau di balai lahan dan bibit sudah melimpah. Saya pikir mau lebih dari 10.000 juga bisa. Tapi ingin di masyarakat 10.000 batang. Ini kalau 10.000 ini estimasinya ya 1 hektar kan. Kalau jarak tanam 1 kali 1 ya 100 kali 100 berarti ya sekitar 10.000 batang kita bisa tanaman di satu hektar tanah itu. Setelah semuanya punya daun masing-masing, kita bisa tepungkan menggunakan mesin penepung. Dan yang terakhir tentunya kita ingin uji lebih lanjut ya terhadap nutrisi daun, kemudian batangnya juga mungkin kita juga perlu uji dan bekerja sama dengan para akademisi ya, atau juga para peneliti, para prekayasa. Saya pikir di sini ada juga yang hadir dari kalangan akademisi, dari universitas, dari kampus. Kita Balai Sungai Gelam sangat terbuka ya untuk melakukan riset-riset itu, bekerja sama, karena di balai ini kan ya pekerjaan kita cukup menyita waktu ya, untuk uji terap secara detail ya, seperti kalangan para akademisi ini kan mungkin terbatas ya. Tapi jika ada yang mengerjakan bisa kerjasama dengan kita, insya Allah kita sangat terbuka untuk itu. Dan tentu percobaan untuk beberapa komoditas ikan konsumsi yang lainnya, karena target kita kan pakan mandiri tadi. Jadi tidak boleh ketinggalan juga bahwa pengembangan secara kuantitas kita tingkatkan dan kualitas juga kita gali lagi. Next. Ini kegiatan bersama dengan MKP, Menteri Kelautan Perikanan Pak Sakti Wahyu Trenggono, yang pernah berkunjung ke balai. Beliau juga sudah membuka kebun utama kita kemarin. Artinya ini dukungan yang serius dari pimpinan kita untuk mengembangkan daun ini. Next. Pada HUT KKP ke-22 kemarin kita juga lanjutkan lagi menanam 1.000 pohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, melibatkan seluruh banyak karyawan, ada mahasiswa di situ, masyarakat, semuanya kita ajak untuk menanam. Saya pikir semangat untuk menghijaukan Indonesia juga bisa dirasakan di seluruh peserta yang hadir pada Jumat kali ini. Next. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit isi dari apa yang sudah kita lakukan tentang Indigo Vera. Dan ini juga spoiler ya, isi dari bagian-bagian lembaran buku yang kita sedang susun ya, buku potensi Indigo Vera sedang kita susun. Insya Allah nanti kalau doakan bisa segera rampung. Nanti para narasumber kita, untuk khusus narasumber kita kirimilah bukunya nanti, potensi Indigo Vera untuk perikanan. Insya Allah semoga bulan ini bisa segera terbit ISBN dan bisa cetak. Jadi spoilernya adanya di dalam tadi. Masih banyak yang bisa kita baca, kita gali. Saya pikir ini baru awalan ya, kita baru bekerja 2 tahun. Mungkin di masyarakat juga sudah ada yang mencoba ini itu. Maka informasi itu sangat